Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Kartayadi Mandalika. Channel yang akan terus memberikan informasi dan berita terupdate seputaran sirkuit Mandalika. Ya, MotoGP merupakan kejuaraan balap motor paling bergengsi dan terpopuler di dunia yang telah diselenggarakan sejak tahun 1949. Ya, kejuaraan ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Moto2, Moto3, dan kelas tertinggi yakni MotoGP. Ya, tingkatan kelas dalam kejuaraan ini dibedakan berdasarkan spesifikasi motor yang digunakan, mulai dari jenis mesin, kecepatan, tenaga, hingga bobot motor tersebut. Ya, pada tahun 1996 sampai 1997, Indonesia pernah dipercaya sebagai tuan rumah gelaran MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Sentul International Circuit. Momen tersebut terulang kembali pada tahun 2022 ini. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP untuk kedua kalinya. Ya, menilik hal tersebut, pemerintah kembali menggarap mega proyek untuk pembangunan sirkuit yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat itu. Ya, pembangunan sirkuit baru diharapkan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pamor Indonesia di kancah internasional, namun juga dapat membantu menumbuhkan sektor ekonomi baru sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, pembangunan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika telah digagas sejak era Presiden Soeharto. Namun, proyek tersebut gagal karena Lombok Tourism Development Corporation atau ITDC sebagai pelaksana proyek dinyatakan bangkrut pada 1998. Ya, proyek itu pun kembali dilanjutkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun mengalami kendala pembebasan lahan. Presiden Joko Widodo kemudian melanjutkan kembali pembangunan dengan membangun hotel berbintang, infrastruktur dasar, hingga insentif perpajakan untuk investor. Ya, pembangunan mega proyek KIK Mandalika juga dilanjutkan dengan membangun sirkuit balap bertaraf internasional. Pemilihan Mandalika sebagai tempat pembangunan sirkuit bukanlah tanpa alasan. Keindahan alamnya dipercaya akan mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian sekitarnya. Ya, namun walaupun pemerintah mengklaim proyek tersebut mampu menyediakan sekitar 500.000 lapangan kerja dalam waktu 5 tahun mendatang, pembangunannya tidak semulus yang diharapkan. Diketahui pada April 2021 terdapat dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan oleh pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrem dan HAM. Oliver de Souter Hall terlontar setelah melihat pengusuran paksa, perampasan lahan, dan intimidasi dalam proses pembangunan proyek tersebut. Ya, Oliver pun telah mempublikasikan pernyataan tertulis kepada pemerintah Indonesia untuk memperhatikan hak-hak warga setempat. Tetapi tuduhan tersebut dibantah oleh pihak penyelenggara. Mereka menyatakan telah mematuhi ketentuan yang berlaku serta memperhatikan warga lokal, budaya setempat, ekosistem sekitar, dan aspek lainnya. Ya, selain pembebasan lahan, hal ini pun terjadi ketika pegelaran tes pramusim. Pembalap mengeluhkan lintasan yang kotor dengan debu dan kerikil hingga pengelupasan aspal kemarin. Menanggapi hal tersebut, pihak penyelenggara memutuskan untuk melakukan pengaspalan ulang sepanjang 1,2 km yang dimulai dari tikungan ke-17 hingga tikungan ke-5. Ya, adapun potensi terhadap sektor ekonomi khusus Mandalika sejak awal pembangunannya, Mandalika telah diproyeksikan sebagai pendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi terbesar. Hal tersebut terlihat dari nama Mandalika yang dimasukkan ke dalam destinasi pariwisata super prioritas oleh pemerintah. Gelaran MotoGP 2022 di Mandalika diklaim dihadiri lebih dari 100.000 penonton, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan jumlah peminatan tempat inap.
Dalam mengatasi hal ini, pemerintah telah menyiapkan 24.000 kamar hotel. Ya, kawasan sirkuit yang dikelilingi keindahan alam dan juga kawasan bukit dan pantai menjadi daya tarik tersendiri. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong minat terhadap wisata olahraga. Wisata olahraga merupakan sebuah kombinasi antara wisata dengan aktivitas olahraga. Ya, dilansir dari media Indonesia, memperkirakan bahwa wisata olahraga di Indonesia akan mengalami pertumbuhan mencapai 18,79 triliun rupiah hingga 2024 mendatang. Luar biasa. Ya, banyaknya wisatawan yang akan berkunjung diharapkan mampu memberikan potensi bagi para pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif sekitar untuk berkembang. Ya, ajang MotoGP ini dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 30% berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, banyaknya wisatawan yang akan berkunjung diharapkan mampu memberikan potensi bagi para pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif sekitar untuk berkembang di wilayah KIK Mandalika. Ya, ajang MotoGP dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 30%. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ahmad Masyhuri, pemerintah siap memfasilitasi 1032 UMKM di 12 titik, baik yang berada di dalam maupun di luar area sirkuit Mandalika. Ya, banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang datang terbukti meningkatkan pendapatan dari pelaku UMKM tersebut. Ya, jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian narasi kita, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.